Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, kali ini di video kali ini kita akan membahas bentuk soal kurang lebih untuk persiapan ujian sekolah ya. Jadi sambil mereview konsep kalian ya, materi-materi kalian yang ada di kelas 10 ya. Oke, sampai dengan kelas 12. Sebenarnya ini saya ambil dari soal paket soal TODK tahun 2016. Kita mulai pembahasannya ya. Nomor 1. Sebuah pengukuran jangka sorong ya. Jadi tebal panjang sepotong logam diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong itu satuannya harus dalam sentimeter ya. Nah, dari gambar ini ya, pembacaannya itu berapa? Nah, gimana caranya? Langkah pertama kita harus lihat. Ini kan skala Nonius nih. Ini namanya skala Nonius. Yang atas namanya skala utama. Oke. Langkah pertama, lihat angka 0 Nonius berhenti di skala utama berapa ya. Oke. Jadi langkah pertama, lihat angka 0 Nonius berhenti di skala berapa gitu ya. Berhenti di skala utama berapa. Oke. Yang kedua, nah, garis yang berhimpit gitu ya. Lihat skala Nonius ya. Lihat skala Nonius yang berhimpit. Nah, oke, lalu keduanya jumlahkan ya. Pertama kita lihat nolnya Nonius, ini kan di sini ya. Oke, ini kan nolnya Nonius nih. Ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Nah, ini 2,8 kan? Jadi nolnya Nonius berhenti di 2,8. Oke, saya tulis tuh 2,8. 2,8. Kemudian kita lihat yang berhimpit. Nonius yang berhimpit ya. Langkah kedua melihat nonius yang berhimpit. Mana ada? Nah, ini ya, ini berhimpit nih. Nah, ini kan 6 nih, ya enggak? Maka tinggal kita totalin aja tuh. Oh, berarti hasil akhirnya adalah 2,8 ya. Dikasih belakangnya yaitu 6, berarti 2,8 6 satuannya apa? Sentimeter gitu ya. Nanti kalau ada ketidakpastian tinggal plus minus ya dengan 0,001 cm ya. Oke. Kita lanjut. Ada nggak 2,86? Mau ada nih. Yang C. Nomor 2. Marni melakukan perjalanan. Oke. Marni melakukan perjalanan ke arah selatan sejauh 150 meter, berbelok ke arah barat sejauh 20 meter. Jadi awalnya ke selatan dulu. Selatan itu kemana sih? Selatan itu kan berarti ke bawah ya. Oke, ke bawah. Ke bawah. Ke bawah berapa? 150 meter. Terus ke barat. Barat itu kemana? Barat itu ke kiri ya. Kiri. Oke, kiri. Berapa ke kirinya? 20 meter. Terus kemudian berbelok ke utara. Utara itu atas ya. Atas. Yaitu 100 meter. Kemudian berhenti setelah menempuh jarak. Kemudian ke timur ya. Dan berhenti setelah menempuh jarak 140. Berarti timur itu kanan ya. Kanan. Yaitu 140 meter. Nah, sekarang kita mau nyari perpindahan. Perpindahan itu persamanya seperti triplet Pythagoras ya. Dimana sini kan tidak ada sudut ya. Berarti kita bisa kurangi aja tuh yang kanan kurang yang kiri, yang atas kurang yang bawah gitu ya. Maka nilai perpindahannya adalah akar dari ya, sigma x kuadrat gitu ya. Sigma x itu berarti sumbu x ya, yaitu antara kanan dan kiri. Jumlahkan ya, dikuadratin ditambah dengan total dari y, yaitu berarti atas dan bawah ya, dikuadratin. Oke, sigma x sekarang kita cari.
Sigma X berarti yang kanan kurang yang kiri. Yang kanan berapa nih? 140. 140. Yang kiri berapa nih? Yang kiri itu 20. Ya kan? Kiri negatif kan? 140 kurang 20. Berarti 120 meter. Sigma Y yaitu atas kurang bawah. Atasnya berapa sih? Atasnya 100, atasnya 100 ya. 100 dikurang dengan bawahnya 150, yaitu negatif 50 meter. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan ini kan. Oke. Kalau negatif dikuadratin jadi positif kan. Oke. Jadi sigma R-nya, sigma R, resultan R ya, sama dengan akar dari 120 kuadrat ya, 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Ya, ini kan sama kayak 12 kuadrat tambah 5 kuadrat ya, hasilnya 13 ya, karena ada 0 di belakang, 1 berarti 13 kasih 0 belakang, berarti 130 meter ya, triple Pythagoras 5, 12, 13. Kita lanjut di soal nomor yang ketiga. Oke, nah. Di soal nomor 3 di sini ada sebuah grafik V terhadap T ya. Ingat ini grafik V terhadap T. Menginformasikan gerak sebuah mobil selama dari diam ya sampai dengan 8 detik kemudian. Nah, pertanyaannya jarak tempuh. Wah, kalau jarak tempuh disajikan grafik V terhadap T, maka jarak sama dengan luas bidang. Ingat ya, jarak sama dengan luas bidang. Oke. Jarak sama dengan luas bidang grafik ya terhadap sumbu X. Oke. Gimana tuh? Nah, kita lihat pertanyaannya dari detik ke 1 sampai detik ke 5. Ya, kita lihat nih dari ke 1 sampai detik ke 5. Ini kan 1 nih, sampai ke 5 ya. 1 sampai 5. Oke. Ini sampai sini kan. Nah, kalau kita bagi bidangnya, ini ada 2 trapesium nih ya. Jadi saya arsir nih, trapesium yang pertama. Oke, nah, ini arsiran yang pertama nih, ini bangun yang pertama, trapesium. Kemudian bangun yang kedua ini ya, saya arsir secara mendatar ya. Oke. Nah, jadi trapesium pertama tambah trapesium yang kedua itu adalah jarak tempuhnya. Oke. Dari yang pertama itu kan dari detik 1 sampai detik ke 3, yaitu 2 detik ya. Kemudian dari detik ketiga sampai detik ke 5 itu untuk bidang yang kedua. Oke. Karena ini bentuk trapesium, ingat luas trapesium rumusnya apa sih? Luas trapesium ya, itu adalah jumlah sisi sejajar ya, JSS dibagi 2 dikali tinggi. Ya. Oke, jadi di sini kita tulis luas trapesium yang pertama ditambah dengan luas trapesium yang kedua. Oke, luas trapesium yang pertama kita lihat yang sejajar mana? Yang sejajar berarti kan dari 30 ya, 30 sampai dengan 30 dan 20 ya. Ini sejajar nih. Ya kan sejajar mereka 30 dan 20. Oh, berarti 30 tambah 20 jumlah sisi sejajar ya. Dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya dari 1 detik sampai 3 detik. Berarti berapa nih jaraknya nih? Jangkauannya 2 detik ya. Yaitu 3 kurang 1. 3 kurang 1. Ditambah luas trapesium yang kedua. Trapesium yang kedua berarti yang sejajar ini ya. 20 dan berapa nih? 40 ya. 20 dan 40. Berarti 20 tambah 40 dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya berarti jangkauan dari 3 detik sampai 5 detik ya. 5 kurang 3. 5 kurang 3. Ya, kita hitung. Jadi 30 tambah 20 kan 50 ya. 50 per 2 dikali 3 kurang 1, 2 ya. Ditambah dengan 60 per 2 kali 2. Coret-coret. Habis ya. Tinggal 50 tambah 60. 110 meter. Oke. Itu ya. Itu untuk bagian pertama ya. 1 sampai 3. Nanti nomor 4 dan selanjutnya di bagian yang kedua. Terima kasih.